semuanya, mahasiswa, masyarakat kampus YN Curup yang berbahagia. Selamat datang di layanan podcast UPT Perpustakaan YN Curup. Oke, di podcast kali ini podcast kedua ya teman-teman. Kita fun aja, so asik saja. Di kegiatan ini, di perbincangan kali ini, kami dari UPT Perpustakaan YN Curup menghadirkan narasumber. Atau jangan narasumber deh, mungkin lebih enaknya kita sebut sharing session kepada teman-teman yang aktif di perpustakaan. Dan beliau adalah mahasiswa IAIN Curup yang berasal dari Fakultas FUAD, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, tepatnya di Prodi KPI. Apa sih kata KPI? Nanti biar beliau akan menjelaskan. Oke, kurang lebihnya demikian. Bisa kita langsung bincang-bincang kepada teman kita, rekan kita yang ada di podcast kali ini. Mungkin langsung aja kita sapa ya. Hai Nanda. Halo Bang. Halo juga. Mungkin aku boleh kenalan nggak sama teman-teman podcast? Boleh kenalan, harus kenalan biar karena ada yang mengatakan tak kenal maka kita kenalan aja. Iya. Jangan, nanti sayang bahaya. Oke Nanda, untuk kamera ini podcast kedua ya teman-teman. Jadi kami selalu mengupgrade kegiatan podcast ini dan kami informasikan kepada penonton siapa saja yang menonton podcast ini. Kalau ditanya kenapa MC-nya terlalu dekat mikrofon, ini harus kami klarifikasi terlebih dahulu. Karena mikrofon MC yang warna hitam ini memang harus lebih dekat. Kalau agak jauh suaranya agak nggak kedengaran. Oke. Kurang lebihnya itu ya. Oke, teman Nanda bisa say hello di kamera yang di sebelah. Halo, jadi kenalin aku Nanda Dahrian Febrianti. Teman-teman bisa panggil aku Nanda. Aku mahasiswa semester 5 dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam di IAIN Curup. Gitu. Oke, nah itu singkatan KPI tadi ya. Saya agak kebingungan apa singkatan KPI. Oh, ternyata itu. Komunikasi dan Penyiaran Islam. Iya. Tapi tetap penyiaran Islamnya juga di nomor 1 ya. Iya dong. Kita ada dari tentang dakwah. Oh, masya Allah. Iyalah, mahasiswa YN Curup nilai dakwahnya tetap harus masuk. Oke. Nanda kami hadirkan di sini ya kita sharing ya kegiatan apa yang sudah terjadi baik dari lingkup mahasiswa, kemudian interaksi di perpustakaan sendiri, dan tentunya yang paling menyentil bagi kami yang harus kami sentil adalah BI Corner. Yang mana BI Corner adalah salah satu layanan yang ada di UPT Perpustakaan YN Curup. Dan pada era awal 2023 hingga 2024, kebetulan Nanda adalah salah satu awardee dari beasiswa Bank Indonesia. Dan karena aktif di komunitas tersebut, yakni Genbi, dan awal 2024 aktif di kegiatan BI Corner pada era itu. Iya. Buat konten dan lain-lain. Mungkin teman-teman pernah lihat ya kontennya. Iya, barangkali teman-teman ada yang lihat kontennya. Iya. Barangkali yang mau kami tanyakan Anda. Boleh. Dari proses berjuang kuliah ya, beasiswa adalah kejaran hal yang diharapkan mahasiswa. Dan apa proses yang menjadikan Nanda berhasil mendapatkan menjadi awardee beasiswa Bank Indonesia, salah satu beasiswa gitu. Sebelum kita bincang ke BI Corner. Oke, silakan. Oke, kalau bicara perjuangan gitu mungkin ya. Iya, boleh perjuangan. Jadi dari awal aku masuk kuliah tuh udah kepikiran kan kalau kuliah tentu nggak murah gitu kan. Yeah. Meskipun kita tahu kampus kita ini memiliki UKT yang terjangkau untuk berbagai kalangan, tapi pasti kita memiliki keperluan-keperluan lain di luar itu. Dan juga Nanda merasa perlu sebuah wadah untuk pengembangan diri. Salah satunya itu ada komunitas ataupun organisasi seperti itu kan. Jadi waktu Nanda baru maba itu dikasih tahu sama kakak tingkat, Dek, di Prodi KPI itu bisa lo daftar beasiswa Bank Indonesia. Nanti akan ada banyak kegiatan juga di komunitas Genbi gitu katanya. Tapi waktu baru maba itu belum bisa karena memang syaratnya itu harus di semester 3 baru bisa.
Nah, tapi dari situ Nanda udah merancang rencana gitu nanti menggagaskan gitu ya. rencananya mau coba daftar berbagai beasiswa, salah satunya Bank Indonesia ini. Nah pas udah nih kan udah semester 3 ceritanya tuh Bang. Nah semester 3 itu adalah tiba-tiba pengumuman tentang pendaftaran beasiswa Bank Indonesia. Nah itu seangkatan Nanda aja itu pada berebut daftar karena peluangnya tadi kan nggak semua prodi bisa gitu. Terus Nanda mulai dong semacam apa ya? Aduh aku bisa nggak ya gitu loh. Kayak mikir antara panik, insecure atau apalah gitu kan. Belum lagi sama kakak tingkat itu kan nanti akan seleksi itu panjang juga tahapannya. Tapi alhamdulillahnya mengikuti proses seleksi terus tahu-tahu jadi awardee gitu. Jadi kalau berbicara tentang perjuangan sih, motivasi utama untuk beasiswa itu selain membantu pembiayaan kuliah kita, itu juga tadi mencari wadah untuk pengembangan diri. Dan ternyata benar pas Anda udah join di GNB, udah jadi awardee, itu memang banyak banget dapat kesempatan untuk mengembangin diri, baik dari Bank Indonesia-nya sendiri ataupun dari komunitas GNB-nya itu. Nanti kita ada kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Kalau perjuangan untuk mendapatkannya tentu nggak mudah juga kan, kayak tadi ngerasa insecure, ngerasa takut apa ya, CV aku kan belum seberapa dibanding yang lain gitu. Tapi poin utamanya ketika kita percaya diri dan memang kita udah niatin dari awal, pasti itu semua kan kita lewatin gitu aja gitu. Tahu-tahu sampai gitu. Mungkin singkatnya gitu sih kalau bicara tentang perjuangan. Oke. Ini teman-teman, Nanda ini sekarang sudah selesai di amanahnya di GNB. Iya. Dan karena sudah bahasanya purna bakti ya. Iya, di GNB ya ex GNB karena sebagai awardee beasiswa Bank Indonesia juga sudah selesai. Iya, karena memang di Bank Indonesia itu ada batas waktunya gitu. Ada batas waktu. Iya. Tapi ada informasi tambahan barangkali perihal beasiswa. Mungkin Anda pengen kalau kasih tipsnya nggak apa-apa. Boleh. Kalau misalnya tips ya, ini bukan tips yang panjang lebar sih, satu aja. Kalau misalnya kalian memang pengen daftar beasiswa, apalagi di Bank Indonesia, itu kalian persiapkan sedini mungkin. Dan juga catatannya kalau beasiswa Bank Indonesia ini sendiri untuk di IAIN Curup itu memang hanya beberapa prodi ya yang bisa gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang ada di prodi tersebut kayak prodi KPI, perbankan syariah, ekonomi syariah, tadris matematika, pendidikan agama Islam, tadris bahasa Inggris sama pendidikan bimbingan dan konseling. Nah, itu teman-teman kan punya peluang gitu kan untuk dapat beasiswa ini. Jadi, teman-teman harus manfaatkan itu sedari dini. Meskipun maba nih Bang, enggak apa-apa kalau misalnya dia udah persiapan ya, nanya ke kakak tingkat, ke anak GNB atau datang ke BI Corner, terus nyari tahu tentang Bank Indonesia. Nah, itu nanti akan menambah wawasan dan juga bekal dia ketika nanti seleksi gitu. Dan kalau udah seleksi, itu kayak jangan takut deh gitu, jangan insecure atau segala macamnya. Karena kalau kita udah ada persiapan, pasti kita tuh ada bekal kan gitu untuk menghadapi seleksi-seleksi itu. Mungkin cuma itu sih, kayak upgrade diri sih yang paling utama. Kalau perihal pemberkasan, ribet nggak sih? Cukup ribet. Tapi sebenarnya pas sehingga sampai submit ya? Iya, pas tahun kami ya, tahun Nanda kemarin tuh cukup ribet tapi nggak ribet-ribet banget. Kalau di tahun ini itu tahun berapa ya? 2023. 2023. Kalau yang untuk terbaru kemarin 2024 itu memang ada beberapa berkas tambahan. Cuma sebenarnya ribet itu kalau kita mikirnya, Bang. Aduh banyak banget, panjang banget. Harus minta surat ini ke sini, ke kelurahan, ke fakultas. Tapi kalau kita jalanin aja kayak, oh hari ini aku ke fakultas, oh besok aku ke desa, misalnya ke kelurahan, itu kan udah bakal selesai gitu. Nah, yang ribet itu pikiran kita sendiri. Dan ternyata pas lolos tuh, ya lolos ternyata. Udah tahu wawancara itu sama Bank Indonesia langsung. Oh, Bank Indonesia langsung. Jadi, dan itu dari Bengkulu atau dari pusat? Dari Bengkulu. Dari Bengkulu. Nah, jadi waktu itu kan kita pikirnya, aduh aku wawancara sama orang BI, takut gemeter sampai keringat dingin gitu. Sampai udah belajar, udah persiapan gitu ya. Cuman di hari ya tetap manusiawi dong ngerasa grogi. Tapi habis selesai wawancara udah sih nggak dipikirin lagi hasilnya gimana gitu. Karena kalau semakin dipikirin semakin
aduh nggak bisa Iya, tenang. nggak akan tenang. Iya, jadi udah wawancara, udah bilang kan ke ibuku udah wawancara gitu, ya udah tinggal tunggu hasil. Dan wawancara itu offline. Iya offline. Wow. Di kampus. Hadir ke Bengkulu. Oh, Di kampus ya. kampus. Jadi orang BI itu datang ke kampus kita waktu itu masih masa PBAK juga sih. Jadi kan Anda jadi apa ya di organisasi mahasiswa kan di HMPS KPI itu kami ada agenda menyambut mahasiswa baru kembali ke prodi. Nah, sementara di hari itu juga ada wawancara beasiswa bagi Indonesia. Okay. Jadi tentu itu berbenturan kan, harus menyesuaikan dan membagi waktu dan memfokuskan pikiran kita ke materi wawancara. Itu menjadi salah satu tantangan juga bagi Nanda selama proses seleksi. Oke, luar biasa teman-teman. Karena perjuangan untuk dapat beasiswa. Ya teman-teman, sekali lagi, terus pada mahasiswa baru, ya yang masih mahasiswa, yang penasaran dengan beasiswa Bank Indonesia boleh datang ke kami di layanan UPT Perpustakaan di Curug, tepatnya di layanan BI Corner. Jadi nanti akan kami hubungkan dengan teman-teman Genbi, dan bukan hanya Nanda, termasuk teman-teman Genbi yang ada di sini. Kami ada kerjasama untuk membangun komunikasi agar teman-teman tidak terputus yang penasaran dengan informasi beasiswa. Mungkin demikian mengenai BI Corner nih. Keaktifan waktu sebelum Purnabakti di Genbi, gimana rasanya ya aktif di BI Corner? Paling kali ya tantangan pertama kali jumpa BI Corner, apa tanggapan Nanda? Kalau berbicara tentang BI Corner, sebenarnya Nanda tuh udah tahu BI Corner tuh dari lama, dari masuk kan. Cuman sekedar tahu aja gitu bang, nggak tahu fungsinya apa gitu kan. Kan kita pernah apa namanya itu user education. Oh iya, mahasiswa baru. Iya, itu kan kita tuh gitu. Jadi ya jalan ini BI Corner, Jam Corner gitu. Karena sering juga ngelihat pas mau naik ke lantai atas, jadi tahu ada BI Corner. Cuman waktu itu sebelum aktif di BI Corner, ya udah sekedar tahu aja oh BI Corner gitu. Nggak tahu fungsinya apa. Di sana tuh ada apa aja sih? Kemungkinan juga Nanda waktu itu pikir cuma tentang ekonomi deh kan apa tentang komunikasi. jadi nggak butuh ya. Jadi bukan apa tuh belum terlalu excited ke sana gitu. Nah terus suatu hari Genbi gitu kan ada kegiatan, terus adalah menyinggung tentang BI Corner gitu. Dari mana itu? Nah, waktu ada informasi, kalau nggak salah dari abang juga nggak sih? Oh, gitu. Informasi abang nyampaikan ke Bang Ali gitu kan. Terus adalah diomong, kita punya BI Corner loh tempat kita gitu kan. Kita bisa menggunakannya gitu kan. Jadi yaudah sih agak tertarik, oh BI Corner ternyata boleh ya untuk Genbi gitu. Oh, iya. Awalnya gitu, awalnya nggak tahu. Nah, terus adalah gitu kan Nanda di Genbi itu di divisi publikasi dan sosialisasi kan. Tentunya mempublikasikan BI Corner itu jadi tugas kami gitu kan. Tugas Genbi, tapi garda terdepannya itu divisi kami. Jadi direncanakan lah kita main yuk ke BI Corner gitu, konten, kita ketemu juga sama Bang Reda Al-Fadil gitu kan. Yang menggagas itu siapa? Itu Bang Ali disampaikan ke divisi kami. Oh gitu. Dan itu ketua divisi Nanda? Enggak. Oh bukan, siapa ketua divisi? Oh, ketua divisinya itu Kak Radiansyah. Oh Radiansyah. Iya, Nanda cuma anggota divisi. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu berembuk lah, guys gimana proses? Jadi kan main ke BI Corner. Jadi kita tentuin konsep dulu kalau kita mau konten atau mau apa di sana gitu kan. Pas di sana pergi kan pertama kali Nanda sama Fauzia kan bang. Iya. Ketemu sama Bang Reda Al-Fadil. Dikenalin lah, ini loh BI Corner gitu. Ini loh fasilitas yang ada. Wah ternyata menarik ya. Selama ini Nanda sering lihat dari luar aja gitu, ada buku, tempat duduk, cuman nggak tahu dalamnya itu apa sih sebenarnya gitu. Nah pas udah dijelasin, udah kenalan juga, ternyata emang seru sih kalau kita ngonten. Ya udah ngonten lah kami di sana. Ngontennya itu cuma awal ya. Kita mengenalkan dulu BI Corner karena Nanda sendiri juga tahu kan beberapa teman yang lain yang di luar Genbi juga mungkin itu masih belum familiar sama layanan satu ini. Jadi udah jadi konten itu perkenalan BI Corner, singkat aja gitu kan. FYP dong sampai tembus 8.000 viewers. Dia kan di Instagram sama di TikTok juga gitu. Yang paling ramai itu di Instagram. Ya, ini ya aku juga ikut lihat ya. Di komentar mereka di situ, netizen yang budiman. Itu baik semua komentarnya. Wah, panjang sekali. Ternyata media sosial Genbi ini sudah luas banget. Iya, alhamdulillah. Dan ini gunanya kolaborasi. Tentunya kita kolaborasi itu menjangkau layanan yang lebih luas lagi gitu.
setelah konten itu FYP, coba buat lagi yuk gitu, buat lagi yang kedua, yang ketiga, sampai ada beberapa kemarin ya bang. Iya, Nah ada beberapa dan alhamdulillah selalu rame gitu, dan ada feedbacknya bang, beberapa temen Nanda yang di luar Genbi, dia nanya, Nan, kami boleh nggak ke corner? Nggak boleh dong gitu. Itu tuh nggak cuma untuk Genbi, nggak cuma untuk siapa gitu, tapi semua mahasiswa boleh gitu ke sana. Jadi ada beberapa teman yang ya udah deh aku belajar di sana aja gitu, ya udah aku kerja kelompok di sana aja gitu. Oh, alhamdulillah. Itu dari prodi-prodi yang di luar Genbi juga banyak. Itu catat teman-teman ya, dicatat bahwa BI Corner dan termasuk layanan yang lainnya terbuka umum untuk semua mahasiswa kampus IAIN Curug. Bener. Jadi mau ke BI Corner gitu, mau ke sebelahnya aja nggak masalah. Gak masalah. Buat konten, mau buat konten silakan. Jadikan sarana rekreasi teman-teman. Tapi nanti setelah menjadi X dari Genbi, apa aktivitas selanjutnya? Tentu akan berkuliah dengan sangat semangat karena sudah memasuki semester tengah menuju akhir. Jadi udah mulai memikirkan judul, Cari topik, masalah. iya nyari masalah. Terus juga Anda kan masih aktif di organisasi himpunan mahasiswa kan? Itu bakal tetap aktif di himpunan, terus juga mencoba kegiatan lain kayak coba ikut volunteer, coba ikut kepanitiaan, coba ikut apa ya kayak aktif di BI Corner tetap gitu kan. Ya, jadi masih atau tidaknya Nanda di Genbi, Nanda akan tetap terus mengkampanyekan layanan BI Corner. Itu kurang lebihnya. Karena ini menjadi marwah kita bersama, terkhusus pada mahasiswa kampus. Karena ini adalah layanan kita yang bisa kita rasakan, kita nikmati, ya kita gunakan bersama-sama. Oke, kurang lebihnya demikian Nanda. Terima kasih untuk podcast hari ini, sore ini. Jangan lupa datang lagi di podcast dalam kegiatan berikutnya. Oke. Barangkali bakal change kita yang jadi MC di sini. Boleh. Boleh. Kebetulan Nanda tuh kalau di KPI di Prodi kemarin juga ada podcast kan. Oh gitu. Nanda tuh nggak pernah jadi narasumber tapi selalu jadi host. Kebalik ya. Jadi ini perdana diundang di podcast perpustakaan yang sangat luar biasa ini. Nantinya akan sedikit bercerita chat dengan teman-teman. Catat teman-teman, itu layanannya. Itu ya perpustakaan IAIN Curug. Kalau datang ke sini, silakan rasakan perbedaannya dan pasti beda. Pasti beda. Kursi panas. Karena bakal ditanya-tanyain sama host yang fenomenal. Oke, demikian teman-teman. Sampai jumpa. Mungkin kata-kata terakhir. Closing statement dari Nanda. Oke, kalau misalnya berkenaan dengan Genbi, kayak yang aku bilang tadi, buat teman-teman yang berencana daftar dan juga memiliki peluang untuk dapat beasiswa ini, persiapkan dari sekarang, nggak apa-apa masih semester 1, masih semester 3 gitu kan. Tapi memang persiapan untuk mendapatkan hal yang besar itu butuh persiapan yang maksimal dan dari jauh-jauh hari. Kemudian untuk mahasiswa secara umum, teman-teman secara umum, itu kita harus selalu mencari peluang untuk mengembangkan potensi diri kita. Dimanapun itu, pasti akan kita jumpai peluang untuk bisa improve diri asalkan kita berani untuk mengambil peluang yang ada tersebut. Jadi jangan takut dan juga harus percaya diri sama apa yang ada pada diri kita. Iya, benar banget. Oke, demikian teman-teman closing statement dari Nanda kegiatan pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus layanan podcast UPT Perpustakaan IAIN Curug di media sosial kami, IAIN Curug Lip, atau di media sosial UPT Perpustakaan IAIN Curug. Sampai jumpa teman-teman dan salam literasi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.